Siapa? Baik, Pak. Silakan. Anak-anak, sebelum kita awali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya kasih orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bertugas, silakan maju. Terima kasih. Anak-anak, Bapak Guru akan mengecek kehadiran. Adrianus, Bernadetta, Ciprianus, hadir Pak. Terima kasih semuanya hadir. Anak-anak, materi minggu lalu kita sudah bicara tentang gereja yang menjadi saksi Kristus. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Dan hari ini kita berbicara tentang makna gereja yang membangun persekutuan atau bisa disebut koinonia. Dan metode pada pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan project basic learning, di mana metode pembelajaran siswa belajar melalui sebuah proyek. Fenomena yang terjadi saat ini adalah di mana kurangnya keterlibatan kaum muda, orang tua, bahkan anak-anak dalam kehidupan menggereja. Perkumpulan dalam kegiatan sangat rendah, seperti yang kita ketahui atau yang kita perhatikan pada saat ini. Bulan September dikenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan keterlibatan kita pada PGSN ini itu sangat minim, sangat rendah. Dan ini adalah fenomena yang terjadi yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Untuk kita bisa memahami gereja yang membangun persekutuan, ada pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 5 tugas gereja. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Efrim, 5 tugas gereja. 5 tugas gereja itu yang pertama martiria, yang kedua liturgia, yang ketiga koinonia, yang keempat diakonia, dan yang kelima kerigma. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, kegiatan apa saja yang pernah Anda ikuti dalam persekutuan di lingkungan komunitas basis atau di mana Anda berada? Kegiatan apa saja? Siapa bisa angkat tangan? Oke, silakan. Yang pertama kor, yang kedua doa serio, yang ketiga sering kita cuci, dan yang terakhir katekisi. Katekisi, kor, dan sering kita cuci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Baik. Kita lanjutkan bahwa sekarang kita masuk dalam kelompok. Kita bagi dalam kelompok, kita kerjakan sebentar berdasarkan LKPD yang dibagikan. Dan sebelum kita masuk dalam kelompok, kita mulai berbagi. Hitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita sudah masuk dalam kelompok dan kita kerjakan berdasarkan LKPD yang saya akan bagikan pada saat ini. Oke, dalam LKPD sudah jelas. Kita saat ini diminta untuk buat sebuah proyek. Dan dalam LKPD secara jelas proyek apa, soalnya ada di LKPD. Sekarang kita mulai bekerja. Dalam membuat proyek, hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, memilih proyek.
Yang kedua, buat perencanaan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, presentasi. Dan yang terakhir, evaluasi dari proyek. Dan kita semua diminta untuk kerja berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada kelompok, dan tentunya setiap kelompok sudah menentukan proyek apa yang akan dipilih dan pelaksananya kapan. Dan saya mulai dari kelompok ayam. Kelompok ayam, proyek apa yang kalian sudah pilih? Jadi proyek yang kami buat adalah menyusun doa rosario. Menyusun doa rosario. Pelaksananya kapan? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Oke, terima kasih kepada kelompok ayam. Lalu kelompok babi. Kelompok babi, proyek apa yang kalian pilih berdasarkan hasil diskusi? Melaksanakan kegiatan sharing kitab suci, Pak. Sharing kitab suci. Oke. Pelaksananya kapan? Minggu keempat September. Minggu keempat bulan September. Oke, terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan dulu kepada kita semua. Terima kasih karena setiap kelompok sudah menentukan proyek dan pelaksanaannya sudah jelas. Oke, anak-anak, diharapkan selama kegiatan proyek diharapkan keterlibatan kita semua. Jangan sampai ada yang dijadikan sebagai penonton dalam mengerjakan proyek ini. Anak-anak, minggu lalu pada pertemuan sebelum kita sudah membicarakan gereja yang membangun persekutuan, dan saat itu kita masuk dalam kelompok untuk membuat proyek. Dan hari ini kita akan melanjutkan proyek yang akan kita bahas. Nah, kita semua sudah masuk dalam kelompok, dan saat ini Bapak Guru akan melihat perkembangan hasil proyek yang sudah kita kerjakan. Dan sebelumnya saya mau bertanya dulu, bagaimana perkembangan proyek yang sudah kita kerjakan? Bagaimana perkembangan proyek yang sudah kita kerjakan? Jalan dengan lancar, Pak. Oke, sudah berjalan dengan lancar. Semuanya sudah dikerjakan? Sudah, terima kasih. Dan patut diberikan apresiasi karena semua kelompok sudah mengerjakan proyek yang telah diberikan. Nah, saat ini saya mau bertanya dulu kepada setiap kelompok, yaitu kendala-kendala yang dihadapi selama mengerjakan proyek. Saya mau tanya, kendala yang dihadapi selama mengerjakan proyek. Yang pertama, kesulitan dalam berkoordinasi dalam kelompok berbasis gereja. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Oke, pertama, sulit koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Oke, terima kasih. Itu hambatan yang dihadapi oleh kelompok ayam. Nanti sebentar baru saya jelaskan. Kelompok berikut mungkin ada kendala. Oke. Pemahaman kitab suci yang sangat kurang. Tidak semua kami memahami kitab suci. Komitmen kami juga kurang. Kelompok tiga, kelompok cacing. Tidak ada. Oke, tidak ada kesulitan. Berarti semua yang berjalan dengan aman dan lancar. Baik, tentunya dari setiap kelompok ada yang mengalami kesulitan. Tapi ada beberapa kelompok yang semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Nah, kesulitan itu yang pertama untuk kelompok ayam, yaitu diusahakan koordinasi baik dengan kelompok basis gereja, di mana kelompok yang akan dijadikan sebagai kelompok sasaran kita, untuk bagaimana kita bertemu kepada kelompok untuk koordinasikan dengan baik. Kemudian yang kedua, kurang sumber daya, artinya kita lebih banyak membaca untuk kita bisa memahami seperti apa doa rosario itu. Dan
Dan untuk kelompok ini tadi kesulitan itu adalah pemahaman kitab suci. Pemahaman kitab suci yang sangat kurang dan kurang ada komitmen. Pemahaman kitab suci ini dituntut untuk kita lebih banyak mencari sumber yang banyak, baca berulang-ulang tentang teks kitab suci yang akan diseringkan kepada teman-teman atau kepada kelompok. Kemudian yang berikut itu adalah komitmen. Artinya bahwa coba kamu satukan persepsi supaya mendapat komitmen yang sama. Itu menjadi catatan dari saya. Dari kelompok lain tadi tidak ada kesulitan. Saya harap kamu boleh berjalan dengan aman sama chat ini. Oke. Susunannya lagu udah pembuka. Dan ini yang paling penting di sini adalah aksi nyata. Aksi nyata maksudnya adalah apa yang menjadi hasil dari katekese yang sudah Anda jalankan. Paling tidak ada bukti aksi nyata untuk kelompok sasaran atau di mana kalian menjalankan kegiatan katekese. Dan ini menjadi penting, aksi nyata. Dan aksi nyata harus dijalankan ya. Ini menjadi catatan dari saya. Baik, oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan saya ingatkan untuk pertemuan kali berikut, yaitu kita presentasikan hasil proyek yang sudah kita kerjakan. Dan semoga kita siapkan presentasi kita dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Persiapkan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu, bahwa hari ini kita memasuki untuk mempresentasikan hasil karya kita. Teman-teman dulu kepada kita semua, bagaimana persiapan presentasi kita pada hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Ada kendala? Tidak. Baik, semuanya sudah siap untuk presentasikan ya. Ya. Dan selanjutnya saya mulai dari kelompok cacing untuk mempresentasikan di depan kepada kelompok. Saya persilakan. Oke, saya persilakan kepada kelompok. Langsung saja. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami tentang katekesi. Katekesi adalah sharing iman. Kita biasa lakukan di sekolah dan kelompok basis. Susunan dari katekesi adalah lagu, doa pembuka, melihat situasi konkret, sharing dengan pertanyaan penuntut, baca teks kitab suci sesuai tema katekesi, kesimpulan, aksi nyata, doa penutup, dan lagu. Kendala yang kami hadapi adalah tema. Namun, kami koordinasi dengan kelompok basis sehingga mendapatkan tema yang baik dan sesuai. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu untuk itulah hasil karya yang telah dilakukan oleh kelompok, yaitu melaksanakan kegiatan katekesi. Dan kesempatan berikut itu adalah memberikan kepada kita semua untuk menanggapi hasil karya mereka. Kepada teman-teman, kita semua anak-anak yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Pak. Oke, si Ayat silakan menanggapi. Baik, saya akan bertanya, faktor apa yang membuat rendahnya keterlibatan katekesi? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Ayat. Pertanyaannya adalah, faktor apa yang membuat rendahnya keterlibatan dalam katekesi? Faktor yang membuat rendahnya keterlibatan dalam katekesi adalah yang pertama, jenuh dengan fasilitator, yang kedua, tema yang kurang mengena, dan yang ketiga, malas karena lebih penting dengan kesibukan pribadi. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah menanggapi.
silakan kepada kelompok untuk boleh ambil kembali duduk. Baik, saya minta semua kita berdiri dulu. Kita tepuk salut untuk kita semua yang sudah melaksanakan presentasi kita pada hari ini. Kita mulai dengan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Baik. Terima kasih untuk hasil presentasinya hari ini. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karya dari setiap kelompok. Ya, walaupun ada kendala dalam mengikuti kegiatan katekesi. Misalnya tadi yang dijelaskan itu adalah fasilitator. Fasilitator memang ia akan menjadi kendala utama karena orang melihat siapa yang memimpin katekesi. Sehingga ketika orang sudah tahu yang memimpin katekesi adalah si A, orang akan jenuh dengan fasilitator itu. Kemudian yang berikut tema. Kadang tema ini juga membosankan. Sehingga orang tidak akan mau terlibat dalam kegiatan katekesi. Yang ketiga tadi, kadang orang tidak mau terlibat dengan katekesi karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau sibuk dengan urusan pribadi. Dan dari doa Rosario tadi, banyak orang terlibat, banyak orang tidak terlibat dalam mengikuti doa Rosario. Pertama karena rasa malas. Sekarang saya pikir kita semua sudah malas mengikuti doa Rosario. Yang kedua, doa Rosario bukan menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga karena bukan menjadi sebuah kebutuhan, orang tidak mau hadir untuk mengikuti doa Rosario. Ketiga, teknologi. Sekarang orang lebih memilih menyaksikan sinetron daripada mengikuti doa Rosario. Dan anak-anak kadang rajin mengikuti doa Rosario itu karena takut dengan guru. Tapi itulah hal yang sudah kita kerjakan bersama dalam menyusun proyek hasil karya kita. Nah, tentunya dalam menyusun proyek mengalami kendala. Namun kendala itu kelompok sudah memberikan jalan atau sudah ada jalan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala itu. Sehingga terima kasih kepada kita semua yang sudah menjalankan proyek kita pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita menutupi kegiatan kita, ada beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai bahan refleksi untuk kita. Yaitu pertama, apakah persekutuan di gereja mencerminkan kasih dan kesatuan yang diajarkan oleh Yesus? Kedua, sejauh mana persekutuan yang terjalin di gereja membantu Anda dalam pertumbuhan iman? Ketiga, bagaimana persekutuan di gereja membantu Anda untuk terlibat dalam pelayanan? Dan yang terakhir, apa langkah konkret yang dapat diambil gereja untuk lebih mempererat persekutuan umat? Itu pertanyaan refleksi untuk kita pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih kepada kita semua yang semuanya sudah terlibat dalam pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa. Pada yang bertugas, saya persilakan. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita siap berdoa. Allah Bapa di dalam surga. Amin. Oke, terima kasih dan selamat siang. Siang.